Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-28 dengan judul Penatua Sekte Jiwa Hebat. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin kembali. Tiga kata ini tampaknya terbuat dari baut guntur, dan mereka terlintas dalam pikiran Wang Lin. Ini menyebabkan dia mundur beberapa langkah dari jembatan yang rusak. Ekspresi Wang Lin menjadi tidak pasti ketika dia melihat tablet batu yang rusak, dan tatapannya perlahan menjadi dingin. Menarik, saya tidak berharap menemukan hal yang begitu menarik di benua astral abadi, ramalan yang menghitung aliran waktu. Metode ramalan ini sangat menarik. Apakah sekte jiwa hebat ditakdirkan dengan saya? Wang Lin memikirkan hal ini sejenak. Aku tidak tahu apa yang mungkin aku temui jika aku berteleportasi beberapa kali lagi, tetapi tidak perlu mencoba. Apakah itu Green Bull yang terhormat atau leluhur yang kuat dari banyak tahun yang lalu? Seseorang mendewakan kenyataan bahwa saya akan datang ke sekte jiwa hebat dan menyerap urat api utama bumi. Fakta bahwa mereka menunggu saya di sini berarti mereka ingin menjalin hubungan dengan saya. Wang Lin merenung sejenak dan tiba-tiba tersenyum. Rencana ini sangat mudah untuk dilanggar, tetapi mengapa saya harus melanggarnya? Sekte jiwa hebat menginginkan saya untuk menjadi penatua dan saya ingin meminjam sekte jiwa hebat untuk mempelajari lebih lanjut tentang benua astral abadi. Wang Lin mundur selangkah. Riak bergema dan dia menghilang. Salju biru jatuh di gunung surga jika tidak akan pernah lelah. Salju di gunung itu terkena sinar matahari. Cahaya menyebar dan memancarkan perasaan yang tak terlukiskan yang menghubungkan bumi dan langit. Tubuh sejati esensi Green Bull yang terhormat duduk di salju. Rambutnya tidak bergerak sama sekali di bawah angin. Sangat aneh. Di depannya, dupa yang dibentuk oleh salju perlahan mencair. Hanya sebagian kecil yang tersisa, tidak butuh waktu lama untuk benar-benar meleleh. Waktu tanpa sadar berlalu seperti ini. Sama seperti tongkat dupa salju benar-benar meleleh, pusaran terbentuk dan Wang Lin berjalan keluar. Saat dia mendarat di puncak gunung, dupa salju meleleh. Kamu telah kembali. Tubuh sejati esensi sejati Green Bull membuka matanya dan tersenyum. Ini adalah mantra mata jiwa. Esensi tubuh esensi sejati Green Bull mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan. Sebuah giok ungu muncul di tangannya. Giok ini memancarkan aura kuno, seolah-olah itu sudah ada terlalu lama. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan batu giok ke Wang Lin bahkan tanpa menunggu tanggapan Wang Lin. Wang Lin meraih batu giok dan menyapu dengan akal ilahi. Dia dengan tenang menyingkirkan batu giok itu. Ayo pergi, kita akan kembali ke sekte jiwa hebat. Green Bull yang terhormat berdiri dan menyapu salju dari tubuh esensi sejatinya. Dia melangkah maju dan awan 3 kaki muncul di bawah kakinya. Awan itu terbuat dari gas dan tampak seperti pusaran udara yang bergerak cepat. Green Bull yang terhormat menginjak kaleng dan dengan cepat bergerak maju. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia melangkah maju. Dia tidak bergabung dengan dunia tetapi berubah menjadi sinar cahaya untuk mengikuti estim Green Bull. Mereka berdua bergerak sangat cepat dan menghilang di cakrawala. Ada banyak puncak utama di sekte jiwa hebat. Gunung merah yang terhubung dengan vena bumi utama hanyalah salah satunya. Jika seseorang melihat dari atas, ia akan melihat gunung dan puncak yang tak berujung yang menembus langit. Beberapa dikelilingi oleh kabut dan sangat suram. Beberapa bahkan dikelilingi oleh raksasa, wajah hantu yang mengeluarkan lolongan diam yang berubah menjadi riak yang mengelilingi daerah itu. Sebanyak 360 puncak utama membentuk akar sekte jiwa hebat. Beberapa puncak utama sangat berjauhan dan beberapa dekat. Lembah-lembah di setiap pegunungan berisi banyak sekali paviliun, kuil, alun-alun, dan gua yang tak terhitung jumlahnya. 100.000 murid sekte jiwa hebat tinggal di lembah-lembah ini dan mengolah banyak metode kultivasi yang berbeda.
Sekte Jiwa Hebat memiliki banyak mantra. Selain dari mereka yang diturunkan setelah menghancurkan sekte yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, mereka memiliki banyak mantra yang bisa dipelajari para murid sekarang. Pada saat ini, Gunung Merah telah berubah sepenuhnya. Itu tidak lagi merah dan sekarang ungu gelap. Ada banyak celah, dan itu dalam keadaan menyesal. Wanita muda yang memiliki gunung itu bernama Yanlu. Dia tampak murung dan rambutnya sedikit berserakan. Ada amarah tersembunyi dalam dirinya yang bisa meletus kapan saja. Saat Wang Lin dan yang terhormat Green Bull muncul di cakrawala, Yanlu melihat ke atas. Tatapannya menjadi dingin dan wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Semua murid dari Flame Vein Mountain, dengarkan perintah saya dan ikuti guru untuk membunuh pencuri yang menghancurkan puncak saya. Yanlu berubah menjadi sinar cahaya dan terbang maju dengan lebih dari selusin murid inti mengikutinya. Ini termasuk Fan Sanmeng dan Fan Sanlu. Sekilas, kelompok guru dan murid ini semuanya perempuan, dan mereka semua sangat cantik. Mereka mengambil bentuk Phoenix saat mereka terbang ke depan dan muncul di depan Wang Lin dan yang terhormat Green Bull. Setelah kembali ke Sekte Jiwa Hebat, ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi emosinya sangat berbeda. Dia menyelinap masuk ketika pertama kali masuk, tetapi untuk kedua kalinya, dia datang melalui pintu depan. Dia tidak berbicara dengan Yang Mulia Green Bull di sepanjang jalan. Melihat Sekte Jiwa Hebat, Green Bull terhormat akan berbicara tetapi tiba-tiba mengerutkan kening. Wang Lin juga memperhatikan Phoenix raksasa terbang keluar dari Sekte Jiwa Hebat. Wanita muda ini sangat cantik, tetapi dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia adalah pemilik Vena Api Bumi Utama, yang mengejar Wang Lin di bawah tanah. Pencuri kecil, kamu menghancurkan gunung saya. Aku tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Wanita muda itu sama sekali tidak memberi waktu yang berharga bagi Green Bull untuk berbicara. Dengan tingkat kultivasinya, bagaimana mungkin dia tidak melihat masalah? Nenek moyang lama telah membawa Wang Lin kembali, tetapi bukan sebagai penjara, lebih sebagai tamu. Dia mengatakan ini segera sehingga meskipun leluhur tua itu, dia harus memberikan penjelasan padanya. Bagaimanapun, dia adalah seorang penatua dari Sekte Jiwa Hebat. Tidak hanya Yanlu yang cantik, dia juga sangat licik. Dia tidak hanya keluar sendiri tetapi membawa semua murid intinya. Jika leluhur tua melindungi Wang Lin, itu akan sama dengan melepaskan fraksinya. Jika murid-muridnya melihat ini, dia akan dipaksa untuk meninggalkan Sekte Jiwa Hebat. Ini sama dengan membakar jembatan. Selain itu, Yanlu telah menyebabkan bayangan Phoenix segera muncul, dan bayangan ini sangat besar. Ini segera menyebabkan keributan besar dalam Sekte Jiwa Hebat. Keributan ini bukan untuk leluhur lama, tetapi untuk menarik teman-temannya dan para tetua dari puncak utama lainnya. Mereka semua terbang keluar dari puncak masing-masing. Perilaku seperti itu berarti menempatkan masalah ini ke dalam pandangan publik. Dia juga di sebelah kanan, yang menyulitkan leluhur tua untuk memilih pihak dalam masalah ini. Tindakan Yanlu mengandung begitu banyak niat, menunjukkan bahwa dia luar biasa. Saat dia menyerbu ke depan, aura kuat datang dari puncak Sekte Jiwa Hebat, dan mereka semua terbang menuju lokasi ini. Angka-angka itu memiliki tingkat budidaya yang bervariasi. Yang terkuat adalah pada tahap awal Void Tribulan dan yang terlemah masih di Spirit Void. Saya berterima kasih kepada leluhur karena menangkap pencuri kecil ini. Pencuri kecil, saya ingin melihat di mana Anda akan lari kali ini. Yanlu tiba-tiba menuduh Wang Lin. Dia melihat wanita cantik itu berubah menjadi kepala Phoenix, dan paruhnya yang raksasa mendekatinya. Dari jauh, itu tampak seperti Phoenix berapi-api melahap surga. Aura seorang pembudidaya Void Tribulan meletus dari Phoenix, tetapi budidaya tampaknya agak tidak stabil dan siap untuk jatuh.
Wanita muda yang cantik itu jelas terluka oleh berbagai serangan Wang Lin dari sebelumnya. Selain itu, dia hancur oleh keadaan gunung dan dipenuhi dengan amarah yang melukai pikirannya ketika Wang Lin muncul kembali di hadapannya. Mata Wang Lin bersinar terang. Alih-alih mundur, dia tertawa yang menyebar ke segala arah. Karena dia telah memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Jiwa Hebat dan menjadi penatua Sekte Jiwa Hebat, maka dia harus menunjukkan kekuatannya. Leluhur tua Sekte Jiwa Hebat tahu bahwa Wang Lin berasal dari dunia gua dan harus tahu tentang garis keturunan Dao kuno, jadi tidak perlu bagi Wang Lin untuk menahan diri. Adapun cara untuk menutupinya, itu adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh leluhur tua itu. Setelah membuat keputusan, Wang Lin melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya. Dia membentuk kepalan dan melemparkan pukulan pada kekosongan. Dewa gemetar, formasi tentara. Pukulan ini mendarat di langit, menyebabkan langit bergemuruh dan mendistorsi. Sebuah pusaran raksasa terbentuk dan diputar dengan cepat. Dunia sepertinya berputar, semuanya tampak berputar, tetapi hanya Wang Lin yang tidak bergerak. Saat pusaran muncul dan dunia mulai berputar, Phoenix Yanlu ditarik masuk. Phoenix sepertinya akan runtuh karena distorsi. Ketika Wang Lin menggunakan mantra ini melawan Zan Hantu Zan Tua berada pada tahap awal Void Tribulan. Sekarang Wang Lin menggunakannya lagi, itu sama mengejutkannya. Saat mantra ini muncul, ekspresi dari semua tetua jiwa sekte besar berubah. Bahkan murid-murid Yanlu menyusut. Dia telah bertarung dengan Wang Lin selama beberapa putaran, tetapi belum pernah melihat Wang Lin menggunakan mantra ini. Aura Dao kuno, ini adalah aura seorang kultivator dari negara kuno. Orang ini bukan seorang kultivator klan langitku. Dia adalah seseorang dari negara kuno. Green Bull yang terhormat mengerutkan kening dan melambaikan tangan kanannya sambil mendesah. Sebuah kekuatan yang kuat menyelimuti daerah ini dan menutupi aura Dao kuno Wang Lin sehingga yang lain tidak bisa merasakannya. Mantra iblis, angin berapi berubah menjadi gunung. Saat Wang Lin berdiri di sana, rambut putihnya berkibar, membuatnya terlihat megah. Dia membuka tangannya untuk membentuk telapak tangan dan melambai. Episode ke-29, dengan judul Jiwa Mati Banteng Surgawi, langsung ke dalam alurnya. Dengan gelombang ini, bayangan Phoenix di sekitar Yanlu runtuh. Angin berapi-api keluar dari distorsi dan membentuk 8 pilar asap di sekitar Wang Lin. Lolongan menyedihkan datang dari pilar asap dan menyelimuti daerah itu. 8 pilar asap itu tidak diam tetapi berputar di sekitar Wang Lin seperti badai. Mereka terbang menuju Yanlu dan mengelilinginya. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh negeri. Tetua jiwa sekte besar sekitarnya melihat semua ini dan menjadi serius. Mantra Wang Lin terlalu mengejutkan. Bahkan mereka merasakan jantung mereka berdetak kencang ketika mereka melihat ini. Ini adalah mantra Dao kuno murni, benar-benar berbeda dari klan Celestialku. Kebanyakan mantra Dao kuno tidak menampilkan kekuatan penuh mereka dalam sekali jalan tetapi mengikuti serangkaian kombinasi sebelum kekuatan penuhnya meletus pada saat terakhir. Identitas orang ini terlalu sensitif. Mengapa leluhur tua membawanya kembali? Kultivasi orang ini terlihat biasa saja, tetapi dengan mantra ini, bahkan aku harus mundur, jika aku sedikit ceroboh, aku akan mati. Para pembudidaya dari negara-negara kuno memiliki tubuh fisik yang menakjubkan. Kekuatan fisiknya pasti luar biasa. Petik 2. Rambut Yanlu berserakan. Dia dikelilingi oleh 8 pilar asap yang membentuk badai api. Semuanya redup dan raungan di telinganya bersama dengan daya isap membuatnya merasa seperti tubuhnya akan runtuh. Perasaan hidup dan mati memasuki hatinya. Apa-apaan dia? Mantra cincin asap sudah mengejutkan, tapi kupikir dia tidak memiliki mantra yang begitu mengerikan. Sudah terlambat bagi Yanlu untuk berpikir.
Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah. Tangannya yang seperti batu giok membentuk segel sebelum meraih darah dan meremas tanpa ampun. Gunakan darah esensiku untuk memanggil leluhur sekte jiwa hebat, hancurkan kehampaannya. Asal mula jiwa. Suara Yanlu tajam dan berisi kekuatan yang menembus. Suaranya menembus badai api dan memasuki telinga semua orang di luar. Ketika Yanlu menghancurkan darah, helai kabut darah keluar dari celah di antara jari-jarinya. Segera, sejumlah besar kabut darah berkumpul untuk membentuk jalan darah. Jalan darah ini meluas hingga ke kehampaan yang tak berujung dan menjangkau yang tidak diketahui. Gemuruh bergemuruh menggema seolah-olah koneksi ke ruang aneh telah terbuka di ujung jalan darah. Bayangan darah yang diselimuti oleh roh-roh marah yang tak ada habisnya keluar dari ruang aneh itu. Saat itu melangkah ke jalan darah, dunia berubah warna. Ini leluhur ke-9. Asal fantasi jiwa Yanlu dapat memanggil leluhur ke-9. Sejak kapan dia memiliki keinginan kuat? Petik 2. Nenek moyang ke-9, Luo Yunhai. Ada mural di sekte yang menggambarkan hidupnya pembantaian. Ada 1 miliar jiwa yang marah di sekelilingnya, dia adalah pembangkit tenaga listrik satu generasi. Petik 2. Pada puncaknya, leluhur ke-9 menantang Grand Empyrean Daoyi. Dia gagal dan dibunuh oleh Grand Empyrean. Namun, melihat betapa luar biasanya dia, jiwanya tidak hancur dan diizinkan untuk kembali ke sekte. Petik 2. Semburan suara bergema di seluruh dunia saat bayangan darah meletus dari jalan darah di belakang Yanlu. Mustahil untuk melihat wajah bayangan darah, dan bahkan tubuhnya buram. Namun, itu mengeluarkan aura yang mengguncang surga, dan butuh 1 langkah setelah itu muncul. Langkah ini menyebabkan dunia bergemuruh, dan tekanan niat membunuh menyebar ke segala arah. Badai api di sekitar Yanlu didorong kembali seolah-olah itu tidak bisa menangani tekanan ini. Bahkan Wang Lin terkejut, dan matanya bersinar terang. Mantra-mantra The Great Soul Sekte memang luar biasa. Posisi penatua adalah manfaat besar bagi saya. Apakah itu mantra mata jiwa atau asal mula jiwa ini? Semuanya kuat. Saya harus mempelajarinya. Mata Wang Lin menyala dan dia mundur 3 langkah di bawah tekanan yang menakutkan. Aura Dao kuno meletus dari tubuhnya dan bayangan Dao kuno raksasa muncul di belakangnya. Bayangan ini dengan cepat menjadi kokoh dan tampak sangat nyata. Itu mengenakan baju sirah kuno dan tampak persis seperti Wang Lin. Sementara Wang Lin mundur, dia menarik tangan kanannya dan jari telunjuknya terjulur. Setan Dao, pembalikan hidup dan mati. Dengan ini, ekspresi Yanlu berubah lagi. Dia merasakan kekuatan hidup yang kuat di tubuhnya berubah menjadi aura kematian. Perasaan lemah menyebar di seluruh tubuhnya. Ketika Wang Lin menggunakan Devil Dao, dunia dikelilingi oleh aura kematian yang kuat. Semua orang yang tak terhitung jumlahnya yang telah meninggal di sekte jiwa hebat menjadi bagian dari aura kematian ini. Aura kematian ini seperti laut, dan ketika berkumpul, itu membentuk lautan kematian di luar sekte jiwa hebat. Raungan bergema dan menyelimuti daerah itu. Di bawah mantra ini, para penatua sekte jiwa hebat semua mundur tanpa ragu-ragu. Hanya mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi yang tersisa, tetapi ekspresi mereka serius. Mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan yang dalam. Aura kematian ini langsung berkumpul, tetapi belum berakhir. Saat aura kematian berkumpul dengan cepat, Wang Lin tampaknya mendengar raungan samar yang datang dari kedalaman bumi. Raungan itu adalah raungan banteng surgawi. The Heavenly Bull dimeteraikan di bawah benua ini. The Heavenly Bull sebenarnya dalam keadaan mati. Tubuhnya adalah bumi, jiwa asalnya digunakan untuk memelihara kehidupan di atasnya, dan jiwanya ditekan. Namun, gigihnya akan tetap ada. Pada saat ini, setan Dao Wang Lin membalikkan hidup dan mati,
menghasilkan aura kematian yang mengejutkan meletus dari bumi. Saat terangkat keluar, dunia tampaknya diselimuti oleh kabut. Setelah aura kematian ini bergegas keluar dan bergabung dengan lautan kematian, aura kematian membentuk banteng surgawi raksasa. The Heavenly Bull memiliki ekspresi galak dan matanya merah. Itu meraung mengejutkan yang diisi dengan keengganannya menuju kematian. Saat banteng surgawi muncul, seluruh sekte jiwa hebat terguncang. Semua tua-tua sekitarnya gemetar dan mata mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Banteng surgawi. Apakah ini banteng surgawi? Dia mengambil bentuk banteng surgawi. Petik 2. Ini tidak mungkin, bagaimana mungkin? Bahkan monster tua yang tidak muncul dan hanya menonton dengan indera ilahi mereka terkejut. Mereka semua terbang keluar dari puncak mereka dan melihat Heavenly Bull yang mengejutkan yang dibentuk oleh aura kematian. Bahkan beberapa monster tua yang menganggap pertarungan ini tidak layak diperhatikan, mereka tergerak. Di bagian terdalam dari sekte jiwa hebat, di puncak tertinggi, duduk seorang lelaki tua. Orang tua ini tampak persis sama dengan tubuh esensi sejati Green Bull yang terhormat. Ini adalah tubuh aslinya. Matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka dan mengungkapkan rasa kegembiraan yang langka. Jiwa yang bisa memicu banteng surgawi. Dia adalah orang yang nenek moyang bicarakan. Tak terhitung tahun yang lalu, leluhur memindahkan seluruh sekte jiwa hebat ke benua surgawi dan memilih semua vena api bumi utama ini untuk menunggu satu orang. Orang ini dapat memicu banteng surgawi. Orang ini dari dunia gua, orang ini adalah dia. Dia bukan orang dari benua astral abadi, dia datang dari dunia gua. Hingga taraf tertentu, ia sangat mirip dengan 72 binatang buas yang tersegel di bawah 72 benua. Banteng surgawi datang dari luar surga, bukan dari benua astral abadi. Orang ini sama, sehingga dia bisa memicu jiwa banteng surgawi. Petik 2. Saat aura kematian Heavenly Bull muncul, wajah Yan Lu berubah pucat pasi. Dia tidak berharap pertempuran ini berubah menjadi sesuatu seperti ini. Raungan bergema di seluruh dunia saat aura kematian Heavenly Bull meraung dan menuduh Yan Lu dengan lautan aura kematian. Pada saat yang sama, bayangan darah di jalan darah di belakang Yan Lu mengangkat kakinya dan berjalan 3 langkah. Dengan setiap langkah, wajah Yan Lu menjadi lebih pucat dan tekanan dari bayangan darah menjadi lebih kuat untuk menahan aura kematian Heavenly Bull. Gemuruh-gemuruh bergema. Meskipun aura kematian Heavenly Bull dan bayangan darah tidak dekat, tekanan yang mereka ciptakan bertabrakan. Dunia sepertinya berbalik karena tabrakan ini. Bayangan darah terdistorsi dan akhirnya menghilang, tetapi pada saat yang sama, aura kematian Heavenly Bull runtuh dan aura kematian menghilang. Aura kematian Heavenly Bull ini hanya berisi sebagian kecil dari kehendak banteng asli dan jauh dari kekuatan banteng surgawi yang sebenarnya. Meski begitu, itu tidak lemah. Tuhan, setan, Dao kuno, tidak ada surgawi. Wang Lin bergumam dan tangannya terulur sebagai telapak tangan. 3 aura klan kuno dengan cepat menyatu di dalam tubuhnya. Dia kemudian membentuk tinju dan melemparkan pukulan. Dengan pukulan ini, raksasa Dao kuno lapis baja di belakang Wang Lin mengeluarkan lolongan yang tak terlihat dan melemparkan pukulan bersamanya. Pukulan ini mendarat di kekosongan, tapi 9 riak bergema. Dimanapun riak-riak itu lewat, bunyi berderak terdengar. Langit, gunung, rumput, paviliun, dan segala sesuatu dalam jangkauan itu memancarkan kilatan abu-abu dan mulai membatu. Yan Lu batuk seteguk darah dan dengan cepat mundur. Ekspresinya telah berubah sepenuhnya dan tatapannya terhadap Wang Lin dipenuhi dengan rasa takut. Ketika 9 riak bergegas menuju Yan Lu, raungan tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Cukup, Yan Lu, mundur. Anda tidak bisa bersikap kasar kepada penatua yang baru. Adapun puncak api Anda,
orang tua ini akan memberikan kompensasi kepada Anda. Petik 2. Episode ke-30, dengan judul Kutukan Dia Sampai Mati. Langsung ke dalam alurnya. Saat dia meraung, rasa ilahi seperti badai menyelimuti daerah itu. Itu bertabrakan dengan riak yang diciptakan oleh Daolin kuno Wang, mantra No Celestial. 9 lapisan riak segera runtuh dan menghilang menjadi bintik-bintik cahaya keemasan. Tubuh Yanlu terlempar ke belakang oleh indera ilahi ini. Dia mundur lebih dari 1000 kaki sebelum berhenti. Saat akal ilahi yang kuat menyelimuti daerah itu, semua penatua sekte jiwa hening diam-diam merenungkan. Perubahan drastis ke dunia perlahan berhenti. Antara Wang Lin dan Yanlu, perasaan ilahi turun dan seorang pria tua muncul. Pria tua ini mengenakan jubah hijau dan memiliki rambut putih. Itu adalah tubuh asli yang terhormat Green Bull. Saat tubuhnya terbentuk, esensi tubuhnya yang sebenarnya tiba dan menyatu dengan tubuh aslinya untuk membentuk bayangan samar di belakang tubuh aslinya. Aura mengerikan menyebar dari orang tua itu. Wang Lin merasa aura ini melebihi puncak 7 warna Celestial Sovereign. Void Tribulan tahap akhir. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi murid-muridnya menyusut dalam jumlah yang tak terlihat. Salam, leluhur. Setelah tubuh lelaki tua itu muncul, para tetua sekte jiwa agung di sekitarnya membungkuk. Bahkan Yanlu, yang ekspresinya suram dan terus berubah, dengan hormat membungkuk. Hanya Wang Lin yang berdiri di sana dan tidak membungkuk. Dia tenang saat melihat estim Green Bull. Yanlu, Penatua Wang adalah seseorang yang saya undang. Dia sekarang akan menjadi salah satu penatua sekte jiwa hebatku. Adapun Fire Vein Mountain Anda, orang tua ini akan membuat gunung lain untuk Anda dan memungkinkan Anda untuk memasuki paviliun kitab suci jiwa selama 3 hari. Yanlu diam-diam merenung. Dia awalnya tidak mau, tetapi memikirkan mantra menakutkan Wang Lin, dia diam-diam mengangguk. Masalah ini akan berakhir untuk saat ini. Segala sesuatu tentang Penatua Wang adalah rahasia sekte jiwa hebatku. Siapapun yang melanggar aturan akan dihukum oleh aturan sekte. Green Bull yang terhormat memandang orang-orang di sekitarnya dengan serius sebelum tatapannya mendarat pada Wang Lin. Penatua Wang, selamat datang di sekte jiwa hebat. Green Bull yang terhormat tersenyum. Wang Lin juga tersenyum dan dengan sopan menggenggam tangannya pada Yang Mulia Green Bull. Ketika semua orang menatapnya, Wang Lin tersenyum. Aku telah membuat keributan yang datang ke sini dan sedikit gegabah. Saya harap semua orang tidak mengingatnya. Petik 2. Wang Lin tersenyum dan kata-katanya tidak sombong, dia tampak sangat sopan. Setelah melihat mantra menakjubkan yang dia perlihatkan, bersama dengan kesopanannya, para tetua lainnya dari sekte jiwa besar dengan cepat menjawab dengan sopan segera setelah dia selesai berbicara. Penatua Wang terlalu sopan. Kita semua akan menjadi bagian dari sekte yang sama dan secara alami akan saling membantu. Petik 2. Haha, kultivasi Elder Wang luar biasa dan mantramu luar biasa. Penggarap seperti kita menghargai yang kuat. Apa yang harus dilakukan dengan gegabah? Tidak masalah, tidak masalah. Petik 2. Jika Penatua Wang punya waktu, datanglah ke Cloud Mountain santai saya. Saya minum teh surgawi dan kita bisa minum teh sambil berdebat tentang Dao. Petik 2. Banyak kata-kata sopan datang dari orang-orang di sekitarnya. Wang Lin sabar saat dia tersenyum dan menanggapi setiap orang. Kemudian semua tua-tua kembali ke puncak masing-masing. Segera, hanya Yanlu, Wang Lin, dan Green Bull yang terhormat yang tetap berada di luar sekte jiwa hebat. Murid Yanlu berdiri di kejauhan. Fan Sanmeng ada di antara mereka, dan dia memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit. Penatua Wang, pilihlah puncak untuk menjadi guamu. Orang tua ini dapat membantu Anda mengaturnya. Setelah Anda terbiasa dengan sekte jiwa hebat, Anda bisa datang dan menemukan saya.
Setiap penatua dari Sekte Jiwa Besar memiliki kesempatan untuk memasuki paviliun kitab suci jiwa. Ada banyak mantra untuk dipilih. Selain itu, ada 3 hadiah yang telah disiapkan untukmu untuk waktu yang sangat lama. Karena Anda di sini, orang tua ini akan memberikannya kepada Anda atas nama leluhur, mereka akan berguna bagi Anda. Kata-kata Green Bull yang terhormat mengungkapkan betapa pentingnya dia mengenakan Wang Lin. Ketika Yan Lu mendengar ini, dia diam-diam merenungkan. Dia mendengus dingin di dalam hatinya tetapi tidak berbicara. Wang Lin sedikit mengangguk dan memandang sekte jiwa hebat. Dari posisi ini, dia bisa melihat bahwa gunung yang semula merah sekarang berantakan. Wang Lin merenung sedikit. Tidak ada dendam yang mendalam antara Wang Lin dan Yan Lu. Itu juga Wang Lin yang telah memprovokasi dia pertama dan membuat berantakan guanya. Jika itu orang lain, mereka akan merasa sulit untuk menerimanya. Senior Green Bull, tidak perlu mencari puncak lain untukku. Gunung api Vena itu sudah cukup. Wang Lin menunjuk ke gunung yang terbuang itu. Adapun gua baru, berikan kepada Yan Lu. Wang Lin tersenyum pada wanita muda yang cantik itu. Wanita muda itu terkejut sesaat dan ekspresinya sedikit melunak, tetapi dia tidak bisa melepaskan kemarahan di hatinya. Melihat Wang Lin tersenyum padanya, dia mengeluarkan dengungan dingin dan menatap Wang Lin dengan kejam. Leluhur tua Green Bull melihat ini dan tertawa. Dia mengangguk dan berkata, "Itu bagus juga. Datanglah ke Green Heavenly Peak untuk menemukan saya dalam 3 hari." Setelah dia berbicara, tangan kanannya menggapai kekosongan dan sebuah batu giok terbang ke arah Wang Lin. Giok ini akan memungkinkan Anda untuk masuk dan meninggalkan sebagian besar pembatasan di Sekte Jiwa Hebat. Wang Lin menerima batu giok dan tidak lagi berbicara. Dia terbang menuju puncak dan melewati banyak murid Yan Lu. Wang Lin tiba-tiba berhenti dan melirik Fan Sanmeng. Jantung Fan Sanmeng bergetar ketika pandangan Wang Lin menyapu, dan dia menundukkan kepalanya. Kultivasinya kurang, dia hanya di 7 Arcane Tribulans, seperti Du King. Dia dan saudara perempuannya menjadi mitra Dao 7 warna Celestial Sovereign tidak ada hubungannya dengan kultivasinya, tetapi fakta bahwa dia adalah seorang murid dari Sekte Jiwa Hebat. Ada alasan yang lebih dalam dan kejadian yang beruntung di balik ini. Kalau tidak, dengan budidaya awal Void Tribulan Seven Colored Celestial Sovereign saat itu, dia tidak akan menganggapnya sebagai mitra Dao. 7 Sovereign Celestial Sovereign telah melewati banyak hal dalam hidupnya. Dia memiliki banyak kegilaan yang tidak dilihat orang luar. Namun, bahkan setelah dia mencapai tahap pertengahan Void Tribulan, dia masih tinggal bersama Fan Sanmeng. Ini hanya menunjukkan betapa dia peduli padanya. Mungkin justru karena ini dia sangat marah ketika dia tahu bahwa Fan Sanmeng dan Lian Daofei mungkin berselingkuh. Saya tidak memiliki seorang gadis pelayan. Wanita ini cukup baik, Yan Lu, berikan padanya padaku. Saat Wang Lin berjalan pergi, dia menatap Fan Sanmeng dan menunjuknya. Hati Fan Sanmeng bergetar ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, dan ekspresinya sangat berubah. Jangan berani. Yan Lu akhirnya menenangkan dirinya sendiri, tetapi kata-kata Wang Lin segera menyebabkannya meletus dengan niat membunuh. Kontras yang ekstrim seperti itu memberinya rasa keindahan yang aneh. Wang Lin tertawa dan terbang ke Sekte Jiwa Hebat. Maksudnya memiliki arti lain. Setelah Wang Lin pergi, Yan Lu tiba-tiba menatap Fan Sanmeng dengan cahaya aneh. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Fan Sanmeng menggigit bibir bawahnya setelah ditatap oleh gurunya. Dia gugup dan menundukkan kepalanya. Dia tidak berani berbicara. Di dalam Sekte Jiwa Hebat, Wang Lin berdiri di atas vena api gelap dan indera ilahinya menyebar. Gunung itu menjadi sampah setelah api unggun layu. Bahkan gunung itu terasa seperti bisa runtuh dengan sedikit dorongan. Namun, semua ini bukan masalah bagi Wang Lin.
Dengan injakan lembut dari kakinya, esensi api sejati tubuhnya muncul di belakangnya dan terbang ke gunung. Saat tubuh esensi sejatinya memasuki gunung, lautan api meletus dari gunung dan terhubung ke langit. Seluruh gunung terbakar. Karena kamu kehilangan kekuatan api, aku akan memberimu api. Karena Anda kehilangan keinginan api, maka keinginan saya akan menjadi gunung. Wang Lin bergumam. Lautan api bergemuruh dan semua batasan di gunung terbakar habis dan pembatasan baru pun terbentuk. Warna gunung berubah dari merah redup menjadi merah cerah seperti matahari. Itu bahkan lebih intens dari sebelumnya. Api di gunung itu tampak seperti bisa terbakar selamanya dan tidak pernah padam. Ketika Yan Lu melihat ini, dia segera mengepalkan giginya. Tanda kepuasan yang dia rasakan tentang Wang Lin menerima gunung yang sia-sia ini hilang sepenuhnya. Kita berdua tidak bisa hidup berdampingan. Dia menekan rasa marah di hatinya sampai leluhur Green Bull mengatur puncak baru baginya. Setelah dia pergi, dia segera memanggil Fan Sanmeng. Fan Sanmeng, pergi ke Flame Vein Mountain. Orang bernama Wang itu ingin kamu menjadi pelayannya, jadilah budaknya. Petik 2. Guru. Ekspresi Fan Sanmeng berubah dan dia berlutut di tanah, gemetar. Dia tampak sangat menyedihkan dan air mata muncul di matanya. Ketika Yan Lu melihat ekspresinya, dia mendengus dingin. Orang yang bernama Wang itu adalah orang yang kamu ceritakan sebelumnya. Orang dari dunia gua, singkirkan pesonamu. Pesona Anda tidak berguna melawan guru Anda. Sifat Anda tidak bermoral dan Anda mengutuk pasangan Dao Anda, 7 warna Celestial Sovereign, sampai mati. Anda bahkan menyebabkan Lian Daofei menghilang ke gua Seven Dao Sek. Guru Anda tidak memiliki kemampuan Anda, tetapi jika Anda menggunakannya dengan baik terhadap orang yang bernama Wang dan mengutuknya sampai mati, guru tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Petik 2. Tubuh Fan Sanmeng bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan akan berbicara. Jangan katakan lagi. Anda akan suka atau tidak suka. Pergi kutukan dia sampai mati. Inilah yang kamu kuasai, dan dengan pesonamu, kamu bisa melakukannya. Yan Lu melambaikan lengan bajunya dan embusan angin kencang membawa Fan Sanmeng keluar dari gunung. Di luar gunung, Fan Sanmeng merenung dalam waktu lama. Dia berbalik ke puncak Wang Lin dan matanya dipenuhi dengan kekejaman. Jika bukan karena kata-kata Wang Lin, Yan Lu tidak akan memaksanya keluar. Kutukan dia sampai mati, kata-kata gurunya masih bergema di telinganya. Fan Sanmeng mengambil napas dalam-dalam dan kekejaman di matanya menghilang. Sebaliknya, mantra yang tenang menggantikannya dan dia dengan ringan berjalan menuju gunung. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.